Materi yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang pentingnya menghargai waktu dalam kehidupan. Allah bersumpah dengan menggunakan waktu atau masa. Hal ini karena waktu sangatlah berguna bagi orang-orang yang mau berpikir. Waktu akan terus berjalan dan tidak akan bisa kembali lagi. Begitu pula usia manusia yang semakin hari semakin bertambah. Artinya, kesempatan untuk memanfaatkan waktu di dunia ini semakin menipis. Dan sudah menjadi sunatullah bahwa setiap manusia pasti akan mengalami kematian, dan kelak di akhirat manusia tersebut akan dipertanggungjawabkan atas pemanfaatan waktu yang telah dilakukan ketika di dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Asr ayat 1 sampai 3. Untuk anak-anak kita membaca bersama-sama ya. Coba Eva dipimpin kawan-kawannya untuk membaca surat Al-Asr beserta artinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafil khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Yang artinya, demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran, dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran. Surat Al-Asr yang berarti waktu. Allah menjelaskan bahwa manusia merugi dalam amal perbuatannya, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Perbuatan manusia sendiri itulah yang merupakan sumber kesengsaraan baginya. Jadi sumber kesengsaraan itu bukanlah masa, tetapi waktu. Manusia yang beriman dan beramal soleh adalah orang yang bermanfaat bagi dirinya sendiri dan orang lain, atau kebaikannya dapat dirasakan oleh orang lain. Contoh penerapan surat Al-Asr dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah pandai untuk memanfaatkan waktu. Yang kedua adalah tidak bermalas-malasan dalam menuntut ilmu. Yang ketiga adalah memiliki semangat keilmuan, yaitu bersemangat dalam menuntut ilmu. Yang selanjutnya adalah rela mengeluarkan biaya dalam mencapai suatu ilmu, lebih mengutamakan penguasaan ilmu daripada harta kekayaan semata, menanamkan keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya adalah selalu beramal soleh dan berbuat baik terhadap orang lain, tidak malu bertanya kepada orang yang lebih tahu, dan yang terakhir adalah rajin mendatangi masjid, majelis ilmu, dan tempat mencari ilmu lainnya. Materi yang selanjutnya adalah tentang pengertian menuntut ilmu. Menuntut ilmu adalah suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk merubah tingkah laku dan perilaku ke arah yang lebih baik. Karena pada dasarnya ilmu menunjukkan jalan menuju kebenaran dan meninggalkan kebodohan. Menuntut ilmu merupakan ibadah sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Yang artinya, menuntut ilmu diwajibkan atas muslim laki-laki dan perempuan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Alaq. Untuk Eva, tolong dibacakan surat Al-Alaqnya beserta artinya. Billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajarkan manusia dengan perantara kalam. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Surat Al-Alaq diawali dengan kata Iqra, yang artinya bacalah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya untuk membaca. Kalimat bacalah pertama kali ditunjukkan kepada Nabi Muhammad. Meskipun beliau tidak bisa membaca dan menulis, kitab yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril, dan akhirnya Nabi Muhammad ini bisa membaca dan menulis. Dalam surat Al-Alaq, kata Iqra diulang 2 kali. Maksudnya adalah membaca itu tidak cukup hanya sekali
saja, tetapi harus diulang-ulang. Sebab membaca tidak akan meresap dalam jiwa ketika setelah diulang-ulang dan dibiasakan. Surat ini juga menunjukkan tentang betapa pentingnya membaca, menulis, dan ilmu pengetahuan bagi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Materi yang selanjutnya adalah macam-macam ilmu. Ditinjau dari cara memperolehnya, ilmu terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu ilmu kasbi dan yang kedua adalah ilmu laduni. Ilmu kasbi yaitu ilmu yang diperoleh dari usaha kerja keras atau cara belajar, baik melalui pendidikan formal maupun pendidikan non-formal. Sedangkan ilmu laduni yaitu ilmu yang diperoleh dengan cara bukan dari belajar, tetapi diperoleh langsung dari bisikan Allah. Ilmu dengan cara ini biasanya dimiliki oleh orang-orang pilihan Allah, misalnya para nabi, rasul, serta para wali Allah. Ilmu yang boleh dipelajari dan tidak yang boleh dipelajari dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah ilmu yang baik atau terpuji, artinya ilmu yang boleh dipelajari umat manusia, artinya ilmu yang bermanfaat dan berfaedah bagi umat manusia, misalnya yaitu ilmu politik, ilmu sosial, ilmu matematika, ilmu sains, ilmu biologi, dan ilmu kedokteran dan sebagainya. Sedangkan ilmu yang tidak boleh dipelajari adalah ilmu yang tercela atau ilmu yang tidak baik, artinya ilmu yang tidak bermanfaat dan tidak berfaedah bagi kehidupan manusia. Contohnya ilmu santet, ilmu guna-guna, sihir, ilmu menipu, dan ilmu lainnya yang tidak baik atau